Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang ada di rumah doa, juga yang ada di rumah masing-masing. Selamat pagi, selamat bersukacita, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Semuanya tetap semangat, amin. Semuanya tetap semangat di dalam Tuhan. Tidak apa-apa, kita masih tetap online, tetapi hadirat Tuhan ada di sini, ada di rumah masing-masing, ada di mana-mana. Amin. Iya, untuk itu mari kita dengan semangat, mari kita fokuskan saat ini, waktu ini, hari ini. Kita sungguh-sungguh persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau pakai waktu ini, ibadah ini dengan hati yang penuh sungguh-sungguh. Ayo saya ajak semuanya ya untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita mengundang Tuhan untuk sungguh-sungguh beracara sepenuhnya atas hidup kita. Amin. Oh Jesus, alam semesta, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, yang kami muliakan selama-lamanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja,
mengucap syukur Tuhan. Betapa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kami dan teramat baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kami semua Tuhan. Dan kami percaya satu detik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tangan kasih-Mu terulur untuk menolong kami. Dan ketika kami berseru-seru kepadamu, maka mata Tuhan tertuju kepada kami. Setiap kami Tuhan yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan, untuk rindu dekat melekat dengan Tuhan. Saat ini kami berdoa supaya Engkau menjamah kami Tuhan, supaya Engkau menolong kami Tuhan, Engkau menghadapkan wajah-Mu pada kami, bahkan Engkau menyinari kami dengan cahaya wajah-Mu Tuhan, sehingga damai dan sejahtera ada untuk setiap kami. Bapa kami yang ada di dalam segala persoalan kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menjamah kami, Tuhan yang beracara untuk setiap kami. Berikan kami lebih lagi hati Tuhan, hati yang terus menerus percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa yang sedang sakit diberikan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang sedang kekurangan, sedang masalah apapun juga Tuhan, Engkau campur tangan dalam setiap persoalan kami, karena Engkau adalah Raja. Dan kami mempercayakan segenap hidup kami hanya kepada Tuhan. Dalam segala musim Engkau ada buat kami Tuhan. Saat ini meskipun masih ada di dalam pandemi, tetapi kami tetap memiliki Engkau Tuhan kami. Kami tetap memiliki Engkau pengharapan kami. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terbaik sudah Tuhan sediakan buat kami. Oh Tuhan, terima kasih. Layakkan setiap kami Tuhan. Suci kuduskan setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus, kami meleluasakan Engkau berkarya untuk setiap kami. Haleluya. Jesus. Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
Kami rindu untuk dekat lagi kepadamu Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan pasti ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, dan ada pengharapan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya saat ini sesuatu yang ilahi terjadi untuk setiap kami Tuhan. Maka semua yang susah dihiburkan Tuhan, semua yang sedang letih, lesu, berbeban berat dilepaskan oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami melihat dengan iman kami bahwa tangan Tuhan terulur untuk setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yes, mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur dan bersukacita. Amin. adik-adik, saudara-saudara yang di rumah, ayo senggol tuh bapak, ibunya, saudara-saudaranya. Kasih senyum yang manis. Ya, loh, kita dalam
saudara loh, kita bersuka cita semuanya. Hari ini adalah hari Tuhan di mana kami boleh beribadah, ya kan? Ayo sekarang kita goyang dangdut, semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri ya. Yuk sialalalalanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, mari kita siapkan semuanya dan kita akan angkat persembahan kita. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan transfer rekening BCA nomor yang tertulis ada di bawah ini, ya itu untuk rekening persembahan bagi Tuhan di gerejanya, ya. Mari kita juga siapkan hati kita akan terima firman Tuhan. Dan kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan hati buat kami untuk memberi kepada Tuhan. Kami rindu Engkau menyucikan, menguduskan persembahan kami Tuhan. Suci kuduskan persembahan kami sehingga persembahan kami layak bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang memberikan persembahan ini buat Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, menolong kami dalam setiap usaha kami menjadi berhasil karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan bersyukur menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita
untuk menerima sabda firman Tuhan. Kita berdoa supaya tanah hati kita menjadi tanah hati yang subur, yang gembur untuk tumbuhnya firman Tuhan, untuk berbuah-buah dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada mustahil Tuhan. Amin. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah ya Tuhan, walaupun hanya melalui online. Tapi kami percaya Engkau hadir di setiap tempat di mana kami menonton ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing juga di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir. Terima kasih buat semuanya itu. Kami percaya hanya dengan firman-Mu Engkau bisa sembuhkan kami, bahkan selamatkan kami, seperti lagu yang barusan kami nyanyikan bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih. Kami akan belajar bersama-sama firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tolong setiap kami, bimbing setiap kami, tuntun setiap kami ya Tuhan, untuk memahami firman-Mu dan boleh melakukan firman-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Bersemangat. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah di setiap kami. Bekerjalah ya Tuhan. Pimpin kami sekali lagi. Urapi setiap kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah sekali lagi kembali menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Amin. Ini sepertinya saya agak maju sedikit, mungkin mendahului KMK mungkin. Maafkan saya karena message-nya memang di sini. Saya akan sedikit merangkum yang kemarin saya diminta untuk mengisi di kaum wanita, dan itu nanti saya rangkum dari sana. Nanti Tuhan mau sampaikan apa, nanti saya akan kasih tahu. Oke. Dimulai dari kemarin 2 minggu lalu, hari Selasa saya diminta untuk mengisi kaum wanita, dan dari sana terutama ya mestinya sebelumnya harinya itu. Tapi sebelumnya ya terima kasih, saya lupa. Terima kasih buat tim musik, singer, song leader, dan penari, tim multimedia juga yang sudah rela dari waktu-waktu ini memberi kesempatan. Terima kasih. Saya akan kembali ke sini firman Tuhan, dan di sana di firman Tuhan waktu di kaum wanita saya mendapat di 2 Raja-Raja 4, 8-10, tidak usah dibaca, ini cuma rangkuman saja. Nanti silahkan dibaca di rumah. Setelah ibadah mungkin kita silahkan baca. Di sana diperlukan di setiap orang untuk membangun, mempersiapkan lah paling tidak. Ada beberapa hal poin di sana. Saya bagikan, di sana ada kandil, yaitu pelita firman Tuhan. Ada meja dan kursi, yang artinya tentang belajar, bekerja, dan juga berdoa. Yang ketiga, tempat tidur, yang artinya istirahat, tidak selalu berdoa, tidak selalu belajar, tidak selalu melakukan aktivitas, tetapi waktu saatnya istirahat, harus istirahat, tetapi tidak selalu harus istirahat terus menerus, itu juga tidak baik. Yang inilah yang poin yang paling penting, nanti saya jabarkan kenapa ada firman ini, yaitu poin keempat, yaitu kamar atas berdinding batu, yaitu tempat yang utama kenapa dipilih di atas dan mulai berdinding batu. Itu nanti saya akan mulai jelaskan kenapa berdinding batu. Ada poin 5 ke 6, itu sebenarnya jadi satu. Yang poin 5 ada di Daniel, sebenarnya bukan raja-raja. Di Daniel 6, yang sebelum dibuang ke gua singa, dia naik ke atas selalu setiap hari dengan ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Artinya fokus kepada Tuhan. Dan yang ke-6 itu yang ayat ke-8 malahan, yaitu mengundang Roh Kudus, mengundang Tuhan masuk di dalam ruangan itu. Kenapa saya kasihkan wanita, kaum wanita saat itu? Karena yang meminta ruangan itu adalah seorang wanita.
yang minta kepada suaminya untuk membuatkan itu. Karena benar-benar waktu itu Elisa sering datang ke sana karena diundang. Oke, kenapa saya dapat firman ini? Dari mana? Waktu kemarin itu, sebelum saya dapat firman ini, saya tanya sama Tuhan, apa sih yang mau disampaikan? Dan uniknya Tuhan, aku suka itu. Dia berikan ilustrasi. Dia lihatkan sama saya ilustrasinya. Ada seorang anak kecil, duduk, sedih. Dia lihat sebuah mainan yang di depannya. Mainan dia. Kalau zaman dahulu, itu mainannya yang disorot, bukan anak kecilnya. Mainannya itu disorot. Yang menarik mainannya itu mainan balok. Kalau zaman dahulu itu balok. Sekarang mungkin itu udah ketinggalan zaman. Yang paling suka mesti Lego. Betul ya? Orang-orang suka Lego tancap-tancap beres. Tapi ini enggak. Tuhan kasih di situ ada bongkahan pohon balok. Baloknya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang segitiga, dan sebagainya. Dan itu yang menarik adalah anak itu kok sedih. Dia sepertinya putus asa, soalnya di depannya berantakan. Semuanya berantakan. Dia mau buat apa dia tak tahu. Tetapi yang menarik adalah selanjutnya di belakang dia ada seorang dewasa datang menghampiri anak itu dari belakang. Lalu seperti merangkul dari bawah, belakang itu duduk, tapi tidak merangkul. Tangannya mulai mengambil satu piece dari balok-balok itu mulai membangun. Satu. Kemudian menariknya lagi, orang dewasa itu tidak di belakang saja. Seakan-akan dia seolah-olah ada di samping, membantu. Waktu anak itu coba naruh, dia nahan agar tidak jatuh. Tapi kadang-kadang dia cuma ada di depan, diam aja nunjui balok-balok yang harus diangkat, dibangunkan, ditempelkan kemana. Ya, itu yang menarik. Lalu itu hilang. Kembali lagi dikasih ilustrasi kedua, sama persis sebenarnya. Anak itu yang sama, duduk juga, sedih juga, lihat berantakan, ya, lihat mainannya. Entah yang kedua saya kurang ngecek berantakan atau tidak. Tetapi ada bangunan di situ. Dia diam aja, ngeliati mainan terus. Karena sedih, tiba-tiba di depannya ada anak yang lain datang. Langsung jongkok, ikut main. Dan dia membawa bongkahan-bongkahan balok yang lain. Dia taruh, ceduk. Saat dua anak ini sedang mainan, datang lagi anak yang lain dari arah sana, jadi samping kiri. Anak lain itu datang lagi, bawa lagi, taruh lagi. Lalu anak lain lagi datang. Jadi banyak anak itu datang banyak. Dan anak-anak itu datang dan main bersama-sama. Jadi rame banget. Seru lah istilahnya. Ya itu. Saya mikir, loh, kenapa ini, untuk apa Tuhan? Tuhan mau ngajarin apa? Dari sana saya mengerti tentang bangunan atas berdinding batu. Batu itu bukan batu-batu kali biasa yang sering di prosesi orang batu tumpuk-tumpuk gitu, enggak. Tetapi batu itu berwarna-warna. Seperti apa? Kalau kamu mau melihat ke Wahyu, kamu akan tahu tentang Yerusalem baru. Terdiri dari 12 batu. Dan semuanya batu permata. Artinya apa lagi? Itu kesaksian. Kisah hidup saudara dengan Tuhan. Satu persatu. Itu ditempel
jadilah ruangan itu. Mungkin tidak cukup. Batu bata itu tidak cukup. Batu-batu itu bukan bata ya, maaf ya. Batu-batu itu mungkin tidak cukup. Tetapi ada batu-batu lain yang menguatkan batu-batu saudara. Siapa itu? Orang sekitar saudara. Siapa? Ya, setiap kesaksian tidak pernah ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Itu buat membangun setiap ruangan-ruangan anak-anak Tuhan yang lain. Menguatkan satu sama lain. Dan terbentuklah ruangan itu. Kalau sebenarnya mau disusun lebih besar lagi, jadilah itu, bukankah itu Yerusalem baru? Yang dia yang didasarkan 12 batu. Oke. Saya tidak akan perpanjang dari sini. Tapi akan saya berikan mulai dari yang pertama. Tuhan bicara yang lain lagi untuk hari ini. Tuhan mengingatkan lagi tentang ilustrasi itu. Apa sih hatinya itu Tuhan? Di sana di ilustrasi yang pertama dilihatkan ada orang dewasa. Orang dewasa itu datang dan dia mulai menyusun. Anak itu tidak kaget. Sepertinya anak itu seperti mengenal itu siapa itu di belakang. Kalau kita bisa menebak, siapa lagi kalau bukan orang tuanya. Mulai dari sana, saya mulai tahu apa yang Tuhan mulai bicara. Kita akan mulai masuk firman Tuhan. Dan ini sering Tuhan melakukan. Dan ini Tuhan Yesus sendiri yang mengalami ini. Dan yang menceritakannya itu kepada setiap kita. Setiap murid-muridnya. Di perjanjian baru. Coba mari kita buka firman Tuhan hari ini. Biar cepat. Diambil dari Yohanes 5. Mulai ayat 19 sampai 21 aja. Sebenarnya ini ada Yohanes 8, 28 sampai 29, tapi kita lihat ini dulu aja. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak, siapa anak? Yesus, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. 20. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Di ayat itu yang sama sebenarnya ada di ayat 36 Yohanes 5. Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Kita ke Yohanes 8. Kita lihat aja semua langsung.
ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia telah mengutus aku. Ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa artinya ini? Seperti yang tadi ilustrasi yang saya terima itu, waktu saya baca ini, saya kayak ditunjukin, tempo hari kamu baca ini loh, coba bukaan lagi. Waktu saya buka, harusnya artinya apa Tuhan ngomong ngajarin apa? Tentang didikan seorang bapak. Saya tidak akan takutnya nanti waktunya tidak cukup. Message-nya pesan Tuhan yang nomor 1. Sudahkah saudara menyadari bahwa Tuhan sedang mengajari setiap saudara? Dari Tuhan Yesus sendiri, dia mengalami, diajari oleh Bapa. Bagaimana Tuhan memberi contoh. Dan Yesus sekarang memberikan contoh kepada kita semua. Bagaimana Tuhan Bapa menunjukkan kepada Yesus apa yang harus dilakukannya melalui firman-firmannya, melalui nubuat-nubuatannya zaman lalu. Apa yang dilakukan Yesus? Setia sampai akhir, bahkan sampai mati di Golgota. Waktu ditinggikan, sakit. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Tidak ada mengeluh sama sekali. Ingat bangsa Israel di padang gurun, itu juga sebenarnya dididik oleh Tuhan. Tetapi apa yang sering keluar dari para bangsa Israel itu, apakah itu juga yang sering dilakukan oleh saudara? Coba selidiki, koreksi diri. Apakah menggerutu? Ataukah seperti Yosua dan Kaleb? Apa yang dikerjakan di sini? Kita perlu koreksi. Dan kita perlu menyadari bahwa ini sebenarnya maunya Tuhan. Kenapa ada COVID? Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, tidak main-main. Sepertinya seperti memang sedang diadakan oleh Tuhan. Sedang Tuhan itu sering ngajari, ini loh, kamu harus tindak ini, kamu harus melakukan ini. Kamu ngurutu atau kamu setia melakukan itu. Kita mungkin merasa sekarang di masa COVID ini rasanya susah, betul enggak? Apa-apa susah. Rasanya kok dulu, maaf ya, ini agak sensitif, duit nih kok biasanya kenceng masuk kantong, sini kok seret, betul? Kalau kita lihat bangsa Israel di padang gurun, bukan cuma makanan doang, minum airnya aja agak susah, sampai mereka protes sama Musa, kamu bawa saya ke sini untuk mati di sini, memang tidak ada kuburan di Mesir. Sampai dia sering ngomong gitu kan, berulang-ulang seperti itu, menggerutu. Apakah kita sama seperti bangsa Israel itu? Atau hanya sedikit orang itu yang tertulis di Alkitab, Yosua dan Kaleb, intim sama Tuhan dan terus memandang Tuhan, tidak meragukan Tuhan, kuasanya sama. Dia bisa menghukum Mesir, dia bisa membelah lautan, bahkan setiap hari diturunkan mana setiap pagi. Itu makan cuma pagi loh, itu istilahnya ngumpulin pagi sebagian buat sore, mungkin malam
terus pagi lagi baru dimakan lagi. Tidak boleh ada yang tertinggal. Yang tertinggal akan berulat dan berbau busuk. Betul? Dan itu Tuhan mendidik, melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan bangsa Israel sebenarnya sudah jadi contoh untuk kita semua. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebagian besar dibinasakan Tuhan untuk menjadi contoh bagi kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap pegang Tuhan itu? Janji Tuhan, penyertaannya, pemenuhan hidup kita. Apakah semua itu sudah kita lakukan? Kalau kita lakukan seperti Yosua dan Kaleb, kita akan masuk tanah perjanjian. Tapi kalau kita tidak seperti mereka, hati-hati, kita tidak akan sampai ke dalam tanah perjanjian itu. Message yang kedua, yang terjadi sekarang ini, sudah lihat, kita sering dikatakan dirumahkan, bahkan di lockdown. Betul ya? Sudahkah saudara membuat waktu-waktu untuk keluarga saudara? Sebenarnya saya sudah pernah menuliskan ini di dalam Facebook untuk memikirkan apa yang penting. Bukankah saudara, anak-anak saudara itu juga termasuk yang penting? Kita memakai kualitas waktu, quality time, ya, betul ya, quality time dengan keluarga kita sendiri. Apakah kita tahu bapak kita, anak kita, istri mungkin, dan semua itu terus Tuhan minta, ayo kembali ke masa lalu. Masa lalu tidak ada yang namanya sekolahan. Betul ya? Sekarang tidak bisa sekolah kan? Tapi sekarang mulai ya, sudah mulai masuk sih sekolah, betul kan? Tapi waktu kemarin tidak bisa sekolah. Dan zaman dulu tidak ada. Diajari sama orang lain tidak ada. Tapi diajari oleh orang tuanya sendiri. Bertindak seperti ini, meneruskan ini. Bukankah itu saatnya kita mencoba berquality time dengan anak-anak? Ini berbicara tentang apa sih sebenarnya? Pemulihan. Sengaja Tuhan kasih ini untuk apa sih? Untuk pemulihan. Seperti bangsa Israel dulu, sama lagi di padang gurun. Tapi sebelum di padang gurun di mana? Di Mesir. Apa yang dilakukan bangsa Israel di Mesir? Kerja dan kerja. Tidak ada waktu untuk anak-anak mereka. Maka disebutkan itu, dikatakan dari rumah pelaburan besi ya. Dari budak. Dari rumah perbudakan. Bangsa Israel keluar dari sana. Apa yang dilakukan? Mulai ada quality time. Pemulihan. Di rumah-rumah masing-masing. Ada Paskah. Paskah untuk apa? Untuk sekeluarga. Kalau keluarga itu terlalu kecil, boleh keluarga lain bergabung. Hubungan, relation antara sesama. Dan ini juga berbicara tentang apa? Kalau mau baca tentang Maleaki, benar ya? Maleaki 4 ayat 6. Kita buka aja ya. Mungkin sebagian sudah tahu tentang ini. Maka firman Tuhan pada Maleaki 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya,
supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bukankah COVID ini sebenarnya alatnya Tuhan untuk mukul bumi? Kalau mau review lagi, Tuhan sedang pukul. Kalau kita masih tidak bisa memulihkan, tidak bisa mengembalikan hati anak-anak kepada Bapa atau Bapa kepada anak-anak, apa yang terjadi? Ya Tuhan pukul terus saja sampai musnah. Mungkin bukan buminya yang musnah, tapi orang-orangnya yang musnah. Apakah itu maunya? Apa yang itu yang saudara-saudara mau? Atau kita mau bertobat? Ayo, buat hubungan. Yang salah, bilang salah, minta maaf, akui kesalahan, dan mulailah pemulihan. Bukankah itu yang Tuhan mau? Ada banyak mungkin kalau saya sama Pak Tekno, mungkin saya banyak mangkal juga, sampai sekarang ya kadang mangkal juga ada. Tapi waktu saya baca firman ini sendiri, ya itu saya menahan langsung. Kok gini? Sakit, sakit. Tapi itu tuh yang Tuhan mau, pemulihan. Mulai bicara dengan orang tua. Inilah pemulihan yang Tuhan mau. Saya percepat. Ingat dan mulailah mendidik anak-anak saudara. Mungkin jangan sampai sama dengan kekerasan, harus dengan hikmat. Mungkin dengan bermain atau apa-apa. Ingat di Amsal berulang-ulang dikatakan, dengarkanlah didikan ayahmu, ibumu, dan sebagainya. Terus jika engkau menjadi anak yang bebal, itu menjadi apa? Itu ada tertulis di Amsal. Itu tentang apa? Anak-anak. Didikan kepada anak-anak. Tapi masalahnya satu, bapak ibunya itu sudah melakukan belum? Itu juga harus dipertanyakan. Sudah melakukan belum? Sudah mendidik anak-anaknya? Mungkin cuma diserahkan sampai dari dulu kan, cuma diserahkan sama sekolah. Ya, sekolah. Dah beres. Apakah itu cukup? Tapi mulailah. Mulai yang paling kecil. Perkenalkan Tuhan. Firman Tuhan. Dan inilah pelita bagi kita. Dan terang bagi jalan. Betul? Amin. Cobalah koreksi. Apa yang kurang? Koreksi. Dan Tuhan sendiri mengajarkan, mengatakan sendiri, memberi contoh kepada saya dalam ilustrasi itu. Baru saya dapat firman ini. Lucu ya? Tuhan itu selalu memberi contoh dulu. Ini loh caranya gini. Berarti orang tua harus ngasih contoh. Kalau anak jatuh, bukan dimaki-maki, tapi ditolong, ditopang. Lalu saat jalan buntu, tidak ada apa-apa, inilah tugas orang tua, ngasih tahu, ini loh jalannya lebih baik gini. Cobaan, keputusan tetap di tangan anak-anak memang. Tapi itulah tugas kita. Apakah itu sudah kita lakukan sebagai orang tua? Dan jangan salah ya anak-anak, besok kamu juga jadi orang tua. Kamu harus belajar juga, mengajari juga kepada anak-anakmu. Dengan kata lain, ini seperti perkataan siapa? Perkataan Paulus, jadilah, turutilah teladanku. Maksudnya apa? Bukan teladannya
apa yang dilakukan Paulus, bukan sebenarnya. Tetapi bagaimana Paulus telah belajar dari Bapa yang kekal, Tuhan Yesus. Dan dia menjadi dasar. Untuk apa? Memberikan kepada anak-anak penerusnya untuk membangun di atasnya. Dan penerusnya lagi membangun di atasnya lagi. Seterusnya lagi dan seterusnya. Seperti itu. Jadilah bangunan itu. Dan di sana banyak anak-anak. Mulailah dari perkara yang kecil. Cobalah sapa. Entah itu dari anak ke orang tua, orang tua ke anak. Mulai dengan perkataan yang halus, bukan lagi dengan maki-makian. Mungkin ada yang maki-makian, coba bertobat, ubah perkataan itu. Bahkan sudah berkali-kali ya dikatakan bahwa Bapa adalah sumber, dan perempuan, sang istri adalah penolong. Jadi saat bapaknya sakit, istilahnya sakit dalam kutip, tidak bisa melakukan itu, ada yang menolong, mengingatkan ataupun menghiburkan anak itu. Maksudnya begini menjadi jelas. Seperti apa itu? Seperti Roh Kudus yang ngasih tahu sekarang kita berada di posisi mana. Sebagai anak, kita posisinya ngapain? Sudah senangkan Tuhan, senangkan Bapa yang di surga, atau masih ngendol diri awake dhewe, diriku sendiri? Aku pengen, wah aku tuh gini, aku pengen gini, atau nurut kepada Bapak? Ini kalau mau dibaca, diteruskan ada banyak. Kalau mau dilihat tentang Yosua, tempo hari Yosua bertemu dengan bala tentara Allah, apa yang dilakukan Yosua? Pertama tanya, kawan apa lawan? Bala tentara itu Allah tidak ngomong, saya teman apa lawan, tetapi itu tempat kudus, tanggalkan kasutmu. Artinya apa lagi? Kamu itu posisinya sebagai apa? Setialah sama Tuhan. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan lagi. Hanya 2 message ini. Sadarilah, satu, sadarilah bahwa Tuhan ini sedang mengajar saudara di masa-masa sekarang. Message kedua, ajarkan itu kepada anak-anakmu. Apakah itu skillmu ataupun tentang pengenalan akan Tuhan kepada mereka. Sekali lagi saya tak berpanjang, kita akan bawa ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kami boleh belajar tentang didikan Bapa ya Tuhan. Engkau mengajari kami, Engkau menuntun kami, dan Engkau sungguhnya yang bertanggung jawab atas kami semua. Engkau mengadakan ini semua, segala sesuatu yang terjadi, apapun itu Tuhan, untuk kebaikan kami. Kami percaya kami akan bertumbuh, akan menjadi kesayangan-Mu Tuhan, dan bukan menjadi anak-anak gampangan. Kami percaya itu Tuhan. Kalau kami mau tetap bersyukur, tetap memuji-Mu ya Tuhan, tetap setia kepada-Mu seperti Yosua dan Kaleb di padang gurun. Tuhan Yesus, Kau telah mengajari kami hari ini melalui firman-Mu. Engkau memberikan kepada kami pengertian-pengertian, petunjuk-petunjuk untuk melangkah melalui Roh Kudus-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami ditolong. Terima kasih buat semuanya itu ya Bapa. Jangan berhenti mengajari kami Tuhan.
jangan berhenti menolong kami, karena kami benar-benar bergantung kepadamu. Kami ingin melangkah bersamamu dan kembali memuliakan namamu ya Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hatimu. Tolong buat kami, setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan firman ini, menjadi anak-anak yang menurut kepadamu ya Bapa, yang sekali lagi menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa buat kasih karuniamu, pengorbananmu ya Tuhan Yesus, dan penyertaanmu ya Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Terima kasih buat semuanya itu. Sekali lagi kami mengucap syukur buat semuanya. Kami tahu wabah COVID ini bukan apa-apa, tapi Engkaulah yang segalanya bagi kami. Terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Jemaat diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menerima doa berkat dan kita akan memujikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Jika besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami kita menerima berkat Tuhan, saya boleh minta tolong secara khusus nanti jemaat akan mengarahkan tangan ke layar. Kita bersama-sama memberkati setiap pelayan Tuhan yang sudah sejak awal pandemi sampai hari ini begitu setia melayani Tuhan. Tanpa mereka ibadah ini tidak ada. Saya minta nanti tolong kameramen arahkan kamera ke pemusik. Setelah kita memberkati pemusik, saya minta tolong kameramen untuk mengarahkan ke multimedia, kemudian ke choir. Saya minta jemaat mengarahkan tangan ke layar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih sudah sekian bulan berlalu kami mengucap syukur kami boleh menikmati ibadah online. Kami bersyukur ada hamba-hambamu yang rela, hamba-hambamu yang begitu setia, mempertaruhkan segala sesuatunya untuk melaksanakan supaya ibadah online ini tetap berjalan dengan baik. Kali ini Bapak, kami mau mengarahkan tangan kami kepada para pemain musik. Hamba-Mu berdoa secara khusus memberkati mereka Tuhan. Berkati mereka dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan dan kekuatan. Berkati mereka dengan berkat-berkat jiwani, damai sejahtera, sukacita melimpah untuk mereka. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus berkat-berkat rohani, berkat-berkat pertumbuhan rohani,
hati yang terus melekat kepada Tuhan, hati yang terus mempermuliakan Tuhan. Hamba-Mu memberkati buat para pemain musik. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang sudah Tuhan pilih, Tuhan tunjuk untuk bermain musik, melayani setiap jemaat-Mu di gereja kami. Hamba-Mu, rekan-rekan jemaat juga akan berdoa buat setiap choir Tuhan. Terima kasih ada mereka. Terima kasih ibadah berjalan dengan lebih baik ketika mereka melakukan pelayanannya. Hamba-Mu berdoa berkat-berkat Tuhan melimpah untuk mereka. Berkat jasmani, jiwani, dan rohani. Berkat-berkat pemenuhan kebutuhan sehari-hari melimpah untuk para choir. Kami juga berdoa untuk pemuji. Kami berdoa untuk singer Tuhan. Kami melimpahkan berkat yang dari Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk tim multimedia yang ada di sana. Hamba-Mu berdoa anak-anak muda ini adalah generasi penerus pelayan-pelayan Tuhan di tempat kami. Berkati mereka Tuhan, berkati tumbuh kembang mereka, supaya mereka bertumbuh dan berkembang secara jasmani, jiwani, dan rohani dengan baik. Biarlah mereka punya satu kerinduan seperti kerinduan hatinya Tuhan. Mereka melayani dan mereka mempermuliakan nama Tuhan saja. Berkati apa yang menjadi cita-cita mereka, kerinduan hati mereka. Hamba-Mu memberkati supaya itu Tuhan genapkan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak ini Tuhan, supaya mereka menjadi generasi Yosua, generasi penerus pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Berkat Tuhan melimpah untuk mereka. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami juga membutuhkan berkat yang dari Tuhan. Mari saudara, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkati saudara dengan hati yang rela untuk menerima didikan yang dari Tuhan. Diberkati saudara dengan pertumbuhan rohani yang baik. Diberkati dengan kesaksian hidup yang baik. Diberkati pelayanan yang saudara lakukan selama ini. Diberkati kehidupan rumah tangga saudara. Hubungan suami istri dipulihkan. Hubungan bapak dan anak dipulihkan. Diberkati setiap pekerjaan saudara. Hasil usaha saudara boleh memberkati saudara. Diberkati keuangan saudara. Diberkati tumbuh kembang dan studi anak-anak saudara. Diberkatilah kesehatan saudara di tengah masa pandemi ini. Biarlah anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Yang sudah menerima berkat, katakan bersama-sama, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami